Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus，让我们敬拜耶稣。有一件事我可以，有一件事我可去，在你天中苍yang diromei。Satu hal yang kami rindukan Tuhan Yesus, satu hal yang kami rindukan di dalam hati ini Tuhan, hanya memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan versi Mandarin. 有一件事我渴慕，一生一世安求你的天中，有一件事我渴求，在你天中赞扬你荣美，在你提心神相拥活出耶和华欢呼，我赞美你，我敬拜你，自在永在的主。Pujian ini dengan versi bahasa Indonesianya, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati
selalu kami rindukan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, di bait-Mu Tuhan, di rumah-Mu Yesus yang kami rindukan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Baik Yesus, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kau baik Yesus, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kau hadir di sini, Kau melawan kami. Oh Yesus, ku puji nama-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, dan beritakan kebaikan-Nya. Oh Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau mulia, Kau ajaib Tuhan. Kau berkuasa, Kau dahsyat Tuhan. Kami rindukan Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Kami perlukan jambahan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami rindu hadirat-Mu. Diam dalam hadirat-Mu, diam di bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri dan naikkan pujian ini segenap hati. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sorak-sorai pujian bagi Yesus. Haleluya, mari kita bersorak memuji Tuhan, amin.
Karena Dia adalah batu karang yang teguh. Dia kota benteng dan perisai kita yang telah menang kalahkan maut. Mari bertepuk tangan, bersuka cita memuji nama-Nya. Haleluya Yesus, Kau adalah Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang perkasa, berkuasa di bumi dan di surga. Karang yang teguh, kota benteng dan perisai kami. Kota benteng dan perisaiku yang telah menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kekal mulia, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa. Sorakan, nyatakan. Bersorak, nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kaulah Tuhan kami. Yesus Kau batu penjuru, darimulah keselamatan kami Tuhan. Darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa. Mari serukan, bersorak. Bersorak, nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya Yesus. Mari bersorak, bertepuk tangan. Mari sorakan agung dan perkasa, megah dan percaya. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Haleluya Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat, Kau kuat. Haleluya. Mari serukan sama-sama, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Siapa yang hebat? Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Serukan sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Yesus Allah kita ajaib. Haleluya. Mari duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditanamkan di dalam hati kita menjadi rema dan kekuatan untuk kita sehari-hari menjalani kehidupan ini. Kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya Yesus. Biarlah pujian ini menjadi iman kami Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
dapat ku tangguh di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi bersama katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Apapun tantangan, apapun pergumulan kita bersama-bersama di dalam Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan yang berlimpah. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, yang senantiasa menepati apa yang telah Dia firmankan. Bukan kami yang berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah turun dari surga, memilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, mengembalikan kami kepada gambaran semula seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kami hidup di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga ketika kami melangkah di bumi, kami hidup melangkah sama seperti di surga. Ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada keajaiban Tuhan. Maka siapapun yang hadir hari ini, aku berdoa buat mereka. Mereka menang atas segala virus, tidak sakit-sakitan. Dimanapun mereka berada melangkah, dijagai pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, bebas dari segala malapetaka. Rancangan orang jahat tidak berkuasa atas setiap anak-anak Tuhan. Bapa jaminkan kami umur panjang, tidak sakit-sakitan. Bahkan apa yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami usahakan, dibuat Tuhan Yesus pasti berhasil. Satu orang bertobat, Tuhan menjaminkan seisi rumah tangga kami pasti diselamatkan. Bahwa kami adalah biji matanya Tuhan dan tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan Tuhan tidak pernah memberikan kami roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah pada saat ini setiap anak-anak Tuhan yang hadir senantiasa pegang janji Tuhan, percaya dan memperkatakan apa yang kami percayai kepada diri kami sendiri. Bahwa Tuhan kami hebat dan kami yang percaya pada Yesus tinggal di dalam kehebatannya Tuhan. Maka kuasa iblis kami injak, kami hancurkan, tidak berkuasa bagi kehidupan kami. Sebentar Tuhan akan memberikan kami kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan ada bersama kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidah Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Roh Kudus memampukan kami bukan cuma cakap mendengar, tapi dapat mempraktikkan setiap bagian firman Allah ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Tempat ini diurapi, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami buka hati kami dan Roh Kudus yang sederhanakan setiap bahasa, kata kalimat yang aku pergunakan untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Berbicara bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati yang percaya, bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Sebelum kita duduk, mari kita declare bersama-sama akan firman Allah yang akan kita terima. Bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dan kita juga mau berterima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Kita boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Oke, good, luar biasa, puji nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, karena ini adalah artinya sebuah kegiatan beribadah yang dimana di dalamnya ada kebahagiaan. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara, ayo. Karena salah satu values gereja kita adalah family. Artinya family itu mengenali satu dengan yang lainnya. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara, oleh itu boleh keluar dari kursinya, beri salam sama kanan kirinya, depan belakangnya, kenalan siapa namanya, tinggal di mana, apa kabarnya. Coba kita saling kenalan dulu, iya gitu kan. Oke, good, kayak gitu kan mantap, jadi kita kenalan satu dengan yang lainnya. Dan satu lagi saya himbau nih, setelah kenalan, kursinya boleh pindah ke depan. Ini masih banyak yang kosong nih. Di belakang buat oma-oma, opa-opa. Buat orang hamil ya. Ayo lebih ke depan lebih bagus. Yuk kita pindah yuk. Iya good ya. Bu Harta udah duluan ke depan nih ya kan. Oke ya Ko Rudi, sip Bu Tati, come on. Ya kita pindah ke depan ya. My bro, oke. Itu lebih baik ya kan. Di depan lebih bagus. Di depan view-nya lebih oke, lebih hauce. Nah Bu Tati sekali-sekali di depan sini boleh Bu. Ya kan, mana tahu jadi pendeta kan. Haleluya, good. Yes, ya, yuk kita pindah ke depan yuk. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Gongsi, Sinian Kwaila, saya berdoa buat saudara biarlah berkat berlimpah, big opportunity, juga terobosan-terobosan baru terjadi buat setiap kita yang hadir hari ini. Puji nama Tuhan. 2024 tahun di mana kita mengusung tema Miraculous Living in Jesus Christ. So we believe di tahun 2024 setiap keajaiban Tuhan akan terjadi bagi kehidupan kita. Ada amin. Saya percaya apapun kesulitan, tantangan, pergumulan Anda, justru itu memberi peluang untuk keajaiban Tuhan terjadi atas kehidupan setiap kita. So jangan alergi dengan kesulitan, jangan marah dengan tantangan, tetapi bersukacitalah. Kenapa? Di dalam segala kesulitan dan tantangan ada Yesus yang tidak pernah tinggalkan Anda. Sehingga itu membuat keajaiban pasti terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan di bulan Februari ini, tema yang kita angkat berbicara mengenai love in action. Jadi saya percaya bahwa cinta atau kasih atau kebaikan tidak hanya tercatat di dalam buku catatan, tetapi sebuah tindakan aktif, sebuah bukti nyata bahwa kita hidup di dalam kasihnya Tuhan. Garis bawahi, kita nggak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak hidup di dalam kasihnya Bapa. Itu sebabnya banyak orang Kristen hari-hari ini kelelahan, capek jadi orang Kristen, harus baik sama orang lah, harus mengasihi orang lah, harus ngampunin orang lah, harus maafin orang lah. Ya nggak bisa dong, saya kan manusia biasa. Itu akan kita katakan. Betul, kita akan kelelahan dalam melakukan firman. Kalau dengan kekuatan kita. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak menerima dulu akan anugerah kasih yang Tuhan limpahkan. Karena kita datang sama Tuhan bukan karena kita orang baik. Kita datang sama Tuhan bukan karena kita orang benar. Tapi kita datang sama Tuhan karena Tuhan sayang dan Tuhan cinta sama kita. Karena dengan segala usaha kita nggak pernah bisa benar. Dengan segala usaha kita nggak pernah bisa jadi baik. Tapi dia baik, Yesus baik, dia turun dari surga menjumpai Anda dan saya. Sehingga kita bisa hidup di dalam segala kebaikan dan kasih yang Tuhan sediakan. Amin. Makanya saya katakan sama saudara, justru dengan modal ini kita menerima anugerahnya Tuhan. Kita bisa berbuat baik, kita bisa memberikan kasih kita kepada orang di sekitar kita. Dan hari ini saudara boleh siapkan catatan saudara. Judul yang dibawakan berbicara mengenai kasih dan pengampunan Bapa. Kasih dan pengampunan Bapa. Saya terlalu yakin kasihnya Tuhan, pengampunan Tuhan selalu tersedia atas kehidupan anak-anaknya. Kita lihat di dalam Lukas pada pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya tidak baca semua ayatnya. Saya baca dari ayat 21-nya,
22 sampai 23, ayat-ayat yang lain itu menjadi referensi, menjadi catatan tambahan di beberapa poin-poin selanjutnya yang akan saya jelaskan. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah anak itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Keunikan Yesus, kalau dia sedang berkhotbah, dia sering menggunakan perumpamaan. Perumpamaan adalah sebuah kisah rekaan yang disengaja dikarang oleh Yesus untuk mengajarkan tentang realitas kehidupan atau prinsip-prinsip rohani yang penting. Dalam mengajar dia menggunakan perumpamaan. Jadi perumpamaan adalah sebuah media untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu tentang realita, prinsip, dan nilai-nilai rohani. Yesus memberikan perumpamaan ini, yaitu sebagai bentuk respon pada keluhan orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi, di mana para hatersnya Yesus, yaitu ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka tidak suka sama Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus menerima orang-orang berdosa dan duduk makan bersama-sama dengan mereka. Makanya tema besar dari perumpamaan yang disampaikan hari ini adalah Yesus ingin bercerita dan mengajarkan kepada kita tentang sikap Tuhan terhadap orang berdosa. Ayah yang dia gambarkan di dalam perumpamaan ini adalah berbicara tentang Tuhan. Sedangkan dua anak yang ada di sini, anak sulung dan anak bungsu adalah gambaran dari manusia berdosa, yaitu kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Perumpamaan ini sedang menceritakan tentang seorang bapak yang memiliki dua orang anak. Pada suatu hari, anak yang bungsu meminta harta warisan yang menjadi bagiannya dari si bungsu untuk diberikan kepada dia, yang mana warisan seharusnya diberikan kalau orang tuanya atau bapaknya sudah meninggal. Nah selanjutnya, si bungsu setelah mendapat bagiannya, dia menjual seluruh harta warisannya. And then dengan hasil penjualan itu, dia pergi ke negeri yang jauh, kemudian dia pesta, dia foya-foya di sana. Pada saat uangnya habis, hidupnya menjadi susah, dan dia bertambah susah karena di negeri itu sedang terjadi kelaparan, bencana kelaparan. Untuk itu dia memutuskan, gak punya duit lagi nih. Lalu dia memutuskan bekerja pada seorang pengusaha yang tinggal di sana, dan orang itu menerima dia bekerja, suruh dia pergi ke ladangnya, jagain babi-babinya. Pada saat anak bungsu ini sedang bekerja, dia rasa lapar. Terus dia minta belas kasihan sama bosnya dan bilang, kasihlah aku makan dari ampas babi ini. Dan apa yang terjadi? Si pemilik berkata, no, saya gak mau kasih. Dan tidak dikasih dia makanan dari ampas babi itu. Bayangin saudara, tahu gak ampas babi? Makanan babi itu bau jorok dan lain sebagainya. Kita susah gak pernah makan makanan babi kan? Tapi ini gambarnya susahnya, melaratnya luar biasa. Sampai makannya bukan makanan babi, ampasnya. Lalu dia sedih gak dikasih. Timbullah mulai rasa penyesalan. Lalu dia menyesali tindakannya yang telah meminta harta warisan dan pergi meninggalkan rumah ayahnya. Karena ketika dia hanya bisa menikmati harta warisan itu cuma sebentar aja, and then kemudian melarat. Padahal di rumah bapaknya dia ingat lagi, pembantu-pembantu di rumah bapak, gue gak pernah ngemis-ngemis minta makanan. Mereka hidupnya nyaman. Akhirnya anak itu memutuskan untuk pulang, kembali ke rumah ayahnya. Sebelum dia pulang, dia coba tulis. Gue mesti ngomong apa ya sama bapak gue ya. Dear Father, ya kan, maafkan aku, anakmu. Aku telah banyak buat salah. Dia mikir-mikir, salah nih. Robek, ganti lagi, tulis lagi. Papa yang kucintai. Betapa engkau kusayangi. Lebay, robek lagi. Dia buang lagi, dia tulis lagi. Sampai akhir dia coba tulis apa yang mesti ngomong apa ya. Dia mendapatkan kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada bapaknya. Karena dia berpikir begini saudara, pasti bapak gue gak mau terima gue lagi nih. Itu sebabnya dia memutuskan, nanti kalau ketemu bokap, gue akan bilang gini, jadikan gue pembantu lu aja be.
gue jadi pelayan aja, cukup. Ternyata saudara, begitu dia ketemu bapaknya, di luar perkiraan. Ayahnya bukan cuman ngeliat dia juga mungkin lihat bapaknya, tapi bapaknya dulu lihat dia. Bapaknya lari kejar dia. Waduh, mungkin dia pikir, waduh, gue pasti mau diapa-apain gitu kan. Mungkin pikiran dia udah curiga duluan. Tapi bapaknya lari dengan gembira. Terus setelah itu dia lihat, loh kok bapaknya peluk dia. Terus malah panggil pelayan-pelayannya. Suruh ganti pakaiannya, karena pakaiannya kan bau tuh, bau babi tuh. Pakaian yang indah, dikasih pakaian yang indah hari itu. Terus dipasangin perhiasan kepada si bungsu. Kasih sepatu, dia nyeker saudara. Lalu dibikinin pesta yang besar. Potong babi itu. Istilahnya gitu ya, makan-makan nih. Ya kan? Kalau di Medan apa ya, bukan babi tuh. Apa babi yang kecil-kecil itu ya? Lemuk ya. Yang enak-enak itu ya. Nah itu katanya enak itu ya, barang itu. Saya belum pernah coba tuh, itu barang satu. Nah kan, dibikinin itu saudara. Sampai bapaknya bilang begini, sebab anakku ini tadinya mati, sekarang hidup kembali. Dia hilang, sekarang didapatkan kembali. Bapaknya senang. Tapi respon si sulung beda saudara. Dia gak suka kalau bapaknya bayain si bungsu yang pulang lagi. Gak seterima dia, gak suka, dia marah kepada bapaknya. Dia merasa iri. Kok orang ini, adiknya ini sekian lama, ya kan dia kabur, udah balik, bapaknya baik sama dia. Sedangkan dia udah kerja lama sama bapaknya, bantu ayahnya, gak pernah bapaknya memperlakukan dia sebaik adiknya itu gitu menurut dia. Ayahnya juga tidak pernah memberikan bagian untuk mengadakan pesta, agar dia bikin pesta sama teman-temannya seperti adiknya pulang ini. Makanya bapaknya langsung jelasin sama si sulung, bahwa bapak gak pernah begitu. Ayah gak pernah tutup mata sama kamu tentang hal-hal yang anak sulungnya pernah lakukan untuk dirinya. Bapaknya sangat berterima kasih dengan semua perbuatan anak sulungnya di rumah itu. Makanya bapaknya bilang, semua harta yang aku punya itu harta kamu juga gitu loh. Bapaknya juga berusaha menyadarkan si sulung bahwa sudah sepatutnya kamu ikut bergembira bersama dengan bapak. Karena yang pulang ini bukan anak orang, tapi adikmu sendiri gitu loh. Dari sini sebenarnya perumpamaan ini digambarkan untuk diajarkan bagi Anda dan saya. Yesus sedang memperlihatkan, lihat kasih yang dimiliki seorang bapak. Lihat kebaikan yang disediakan oleh Tuhan. Adalah ini bagian yang Tuhan sediakan buat setiap anak-anaknya. Termasuk semua yang hadir hari ini. Anda berhak menerima kasih dan cinta dari Tuhan. Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengasihimu. Makanya pertanyaannya, kenapa Bapa di surga begitu memberkati dan memberikan kasihnya berlimpah-limpah kepada kita? Saudara bisa lihat dari teks, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Betapa ini betapa anak bungsu ini kehilangan jati dirinya. Dia gak bisa ngaku lagi dirinya anak. Dia begitu terpukul hidup dia dengan kenyataan yang sedang dia hadapi. Makanya Bapa memberikan kasihnya berlimpah-limpah kepada kita. Lantas apa alasannya yang membuat Bapa memberikan kasihnya berlimpah-limpah? Yang pertama adalah supaya Anda dan saya sadar bahwa status kita adalah anak. Sama-sama dulu dengan saya katakan, saya sadar. Saya adalah anak. Amin. Setan pengennya saudara nggak sadar, saudara anak. Setan pengennya saudara cuman menggerutu. Ketika punya masalah, saudara begini ngomongnya. Tuhan denger gak sih doa saya gitu. Tuhan di mana sih gitu kan. Kita mulai bertanya-tanya. Kenapa ya saya ngadepin masalah begini ya. Aduh mungkin saya banyak dosa nih. Tuhan marah nih sama saya nih. Dan berbagai macam pikiran negatif. Hari ini saya mau ingatkan sama saudara. Tuhan memberkati Anda dengan kasih yang berlimpah-limpah. Agar saudara sadar bahwa engkau statusnya adalah anak. Katakan amin. Apa artinya kalau kita sebagai anak? Pertama artinya adalah bahwa engkau sangat berharga. Bilang sama-sama, sangat berharga. Kalau sangat berharga perawatannya beda saudara. Perlakuannya juga beda. Saudara pernah ke ke tempat, ke mall, ke butik? Coba saudara lihat deh. Kalau di butik, baju yang mahal, baju yang harganya tinggi, taruhnya di mana? Tahu kan taruh di mana?
taruhnya di etalase, taruhnya di dalam sebuah kurungan dari kaca tuh. Orang cuma bisa lihat dan itu dikunci. Terus kalau saudara mau lihat, orangnya mesti lihat Anda dulu. Baru ntar dibukain tuh. Dan itu juga nuruninnya pelan-pelan. Karena apa? Nilai tinggi. Tapi kalau saudara pergi ke mall, di situ ya saudara terus lihat baju yang diskon, yang di dalam bak tuh. Yang dalam bak tuh, lihat cara nyari bajunya gimana? Taruh sini dulu, terus jatuh, keinjak, bodo amat cari lagi. Betul nggak? Diskon. Kalau barang diskon begitu. Namanya cakar bongkar. Nah itu dia, cakar bongkar. Ada di Proyek Senen nih, kalau mau coba terus ya. Itu barang-barang dari luar negeri, tapi brand bagus tuh ya, teman second saudara ya. Itu cakar bongkar namanya. Itu barangnya begitu karena murah. Tapi kalau berharga tinggi, Anda pastikan dulu punya duit tinggi juga kalau mau lihat barang itu di butik tuh. Perlakuannya berbeda. Saudara sebagai anak, perlakuan Tuhan sama Anda berbeda. Anda berharga, amin. Makanya Yesaya 43 pada ayat yang keempat berkata begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan rela korbanin apapun demi Anda. Karena Anda sangat berharga. Kita sudah jadi orang tua, kita bisa paham bagaimana anak kita itu adalah sangat berharga di mata kita. Diceritakan dalam perumpamaan tadi saudara, bahwa ketika si bungsu pulang dengan langkah yang berat, penuh keraguan-raguan, penuh rasa bersalah, merasa tidak layak karena telah menyakiti hati ayahnya, mencoreng reputasi bapaknya, sehingga dia merasa saya kayaknya gak pantas deh jadi anaknya bapak. Itu sebabnya dia hanya bisa berharap supaya bapaknya dapat menerima dia sebagai karyawan atau sebagai orang upahan saja, yaitu orang upahan yang statusnya jauh lebih rendah daripada seorang anak. Saudara, kalau saudara di rumah punya pembantu, jalur pembantu bisa masuk gak ke dalam jalurnya utama? Enggak ya? Orang-orangnya biasanya Anda yang punya rumah yang cukup besar, pembantu Anda jalurnya sendiri. Betul gak? Masuknya di garasi, terus ada pintunya dia, nah di situ aja sampai situ. Kalau nggak dipanggil nggak boleh masuk. Tapi anak, dia masuk ke ruang utama. Pembantu nggak bisa sembarangan buka kulkas kalau nggak ada keperluan atau disuruh sama bosnya, tuan rumah untuk masukin sesuatu. Tapi anak, anytime. Pembantu kalau perlu sesuatu, bos, maaf, tuan, nyun sewu, baru dia ngomong, saya perlu A, saya perlu B, itu pembantu. Tapi kalau anak bilang, Mi, aku mau ini. Pi, aku mau ini. Langsung dia ngomong. Pernah nggak anak saudara ditanya, kenapa dek? Kok diem aja? Aku pusing Mi, kenapa? Aku lagi mikirin bayaran sekolah. Anak-anak pernah mikirin bayaran sekolah nggak? Nggak pernah mikirin bayaran sekolah. Kenapa dek? Aku pusing Mi, kenapa? Aku pengennya kalau sekolah itu uang jajan aku segini, tapi aku nggak punya uang jajan, kayaknya aku pikir nih gimana cara dapat duit jajan. Uang jajan pasti siapin sama orang tuanya. Anak-anak nggak perlu stres mikir begituan. Perginya diantar, pulangnya dijemput dan lain sebagainya. Beda. Nah setan ingin kita berpikir kita ini cuman budak. Orang-orang yang nggak berharga. Padahal hari ini kita diingatkan, kita adalah anak. Sama-sama dengan saya katakan, saya anak kerajaan sorga. Catat itu. Makanya saudara, Anda bisa lihat, pada waktu si bungsu datang, respon dari bapaknya tetap menganggap anaknya itu sangat berharga, lebih berharga dari apapun, bahkan daripada karyawan-karyawannya. Hari ini kita diingatkan akan kabar baik ini. Makanya saya katakan sama saudara, jaminan Tuhan memberkati Anda, bahwa Anda adalah anaknya, artinya Anda berharga. Yang kedua, artinya Anda bukan hanya berharga tapi juga sangat dikasihi. Sama-sama katakan sangat dikasihi. Ya, kenapa sih Anda harus sadar bahwa saudara sangat dikasihi? Ini modal buat apa? Buat Anda kalau membangun rumah tangga, Anda bisa sangat mengasihi orang lain. Pasangan Anda sangat kasihi karena Anda sangat dikasihi Tuhan. Anda bisa mengasihi yaitu orang-orang di sekitar Anda karena Tuhan sangat mengasihi Anda. Itu modalnya. Kita akan kesulitan mengasihi. Makanya orang yang terluka cenderung dia akan melukai orang lain.
You cannot give what you don't have. Kamu gak bisa kasih sesuatu yang kamu gak punya. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang kalau kamu gak punya kasih itu? Dari mana kamu bisa punya kasih itu? Dari Tuhanlah yang kasih, yang memberikan kasihnya kepada kita. Baru kita bisa pakai untuk mengasihi orang lain. Yeremia 31 pada ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku terus melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi semua kita yang hadir hari ini sangat dikasihi Tuhan. Kita bisa lihat ketika anak bungsu itu kembali, maka ayahnya berlari, mengejar. Dan begitu sampai, ayahnya merangkul dia dengan sangat erat dan menciuminya dengan bertubi-tubi. Saudara, saya punya anak nomor 4, laki-laki. Dari sejak kecil maminya suka panggil dia, baby, baby. Makanya ketika anak itu tumbuh terus sampai SMP, ya kan, SMP kelas 3 pun orang ngelihat dia, ini kelas 4 SD ya, padahal kelas 3 SMP saudara. Padahal badannya tinggi. Karena dari sejak kecil, karena dia baby gitu ya, jadi lucu anak ini. Jadi setiap kali saya kalau deket dia, saya pasti peluk dia. Dan peluk saya bukan cuma peluk. Saya suka squeeze. Saya gitu loh. Jadi peluknya saya tuh, saya squeeze, terus saya cium-cium gitu loh. Itu anak keempat, saya tuh selalu gituin. Sampai saya pikir-pikir sama istri saya, kamu jangan cepet-cepet gede deh. Kalau cepat gede, nanti kita gak bisa squeeze lagi gitu kan. Tapi anaknya udah segini, lebih tinggi dari saya sekarang saudara. Udah tinggi dia. Lucu. Jadi saya kalau sama istri peluk dia ya seringkali saya udah segede gitu, dia pun sekarang kelas 2 SMA. Dek, papi belum peluk nih. Papi boleh squeeze gak? Dia yang sering ngomel kan. Ini gitu. Tadi gak mau tapi ini. Akhirnya saya squeeze lagi dia. Saya suka squeeze dia. Jadi artinya karena Father cintanya dia bukan cuman peluk kita seperti Jesus. Dia bukan cuman peluk kita. Tapi dia menciumi kita dengan bertubi-tubi sama seperti Bapak si bungsu ini. Zaman itu saudara, tuan tanah, tuan rumah, orang kaya itu gak lari. Mereka berjalan. Pembantunya yang disuruh lari. Dia gak boleh lari. Itu sama dengan mempermalukan diri. Mengapa bapaknya mau melakukan itu? Yaitu berlari, ngejar anaknya. Mempermalukan diri. Alasannya, karena si bapak ini sangat-sangat mencintai dan mengasihi si bungsu. Karena si bungsu ini anak saya. Apapun yang saya lakukan, dia anak saya. Dia tidak pernah bertanya, itu anak gue bukan ya? Enggak. Dia tahu, ini anak saya. So, saya akan mencintai dia dengan luar biasanya. Yesus memberikan contoh ini. Makanya esensi sebagai anak Bapa itu paling jelas dalam peristiwa baptisan. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada saat selesai dibaptis ada keluar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dalam Matius 3 pada ayat yang ke-17. Yesus dibaptis, ada keluar suara yang berkata begini, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya pernyataan kasih dari Bapa itu adalah firm, ya, bukan pertanyaan atau keraguan. Berbeda dengan perkataan daripada iblis. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun, mari kita lihat bedanya. Lukas 4 ayat 3, iblis berkata kepada iblis, jika engkau anak Allah. Lihat bedanya. Kalau Bapa Tuhan menyebutkan langsung kamu anak yang aku kasihi. Tapi kalau iblis, emang kamu anak Tuhan. Sampai di sini ngerti gak? Jika engkau anak Allah. Ini bedanya. Seringkali iblis akan memakai kata-kata ini dalam kehidupan Anda. Pada waktu Anda buat salah, katanya anak Tuhan. Kau makan gak berdoa. Katanya anak Tuhan. Kau melakukan perbuatan yang tidak benar. Katanya baru gereja. Ada aja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Iblis itu sukanya menghakimi Anda. Dan yang menariknya dari Matius 3 ayat 17, kata-kata dari Tuhan yang menyatakan engkau anak yang aku kasihi, itu bukan hanya berlaku buat Yesus, tapi juga berlaku buat semua yang hadir hari ini. Sebab Yesus pernah berkata kepada Maria, Bapakku itu menjadi Bapamu juga, dalam Yohanes 20 ayat 17. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapa kepada Yesus
yaitu dia dikasihi dan diperkenankan, maka demikian juga kita, Anda dan saya, dikasihi dan sangat berharga di matanya Bapa Surgawi. Dan yang mengasihi kita bukan pribadi yang biasa-biasa, tetapi yang mengasihi kita dialah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna itu artinya apa? Yang berasal dari Tuhan, apapun itu, yaitu perkataannya, pertimbangannya, perbuatannya, keputusannya Tuhan, pasti semuanya sempurna. Jadi ketika kita dikasihi oleh Bapa Surgawi, yaitu Tuhan yang sempurna, itu artinya Bapa menghargai, Bapa mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Apa artinya? Bahwa Anda dikasihi oleh Bapa secara sempurna. Yaitu begini, apapun setiap perbuatan buruk kita, apapun setiap kesalahan-kesalahan kita, itu tidak akan pernah mengurangi kasih Bapa kepada kita. Sebaliknya, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, itu tidak akan pernah menambahi kasih Bapa kepada kita. Contohnya kita bisa lihat dalam perumpamaan ini. Bahwa kita bisa lihat, kata Yesus dalam perumpamaan itu, pada saat anak bungsu itu telah menyakiti bapaknya, itu tidak pernah mengurangi kasih bapaknya kepada si bungsu. Apa betul? Betul nggak? Bapaknya benci nggak? Bapaknya marah nggak? Bapaknya lipat tangan gini nggak? Mau ngapain lo? Susah lo bawa cari gue. Dasar lo kurang ajar. Gitu nggak? Nggak ada. Walaupun mungkin setelah ngomong gitu bapaknya terima. Tapi nggak ada kata-kata seperti itu yang diucapkan di dalam perumpamaan ini. Demikian juga si sulung yang taat, yang berdedikasi, rajin di rumah, ya kan perbuatannya ternyata tidak pernah menambahi kasih bapaknya kepada si sulung. Nanti saudara bisa lihat di dalam ayat 31 dari Lukas 15. Saya mau kasih persamaan ini. Banyak dari antara kita yang tidak memiliki figur ayah yang baik. Coba cek. Sehingga itu mempengaruhi dan mencemari cara pandang kita kepada Bapa Surgawi. Mungkin Anda punya ayah, ya kan? Bahwa ayah Anda keras. Sehingga Anda berpikir pada waktu mau berelasi dengan Tuhan tanpa sadar kita melihat Bapa Surgawi kita sama kayak Bapa kita di dunia ini. Bapa yang jahat, yang suka menghukum ketika kita berbuat salah. Atau mungkin bapamu terlalu slow. Gak pernah ngomong, diem aja. Pa, aku mau ini, tanya mami. Pa, aku boleh pacaran? Tanya mami. Apa-apa? Tanya mami. Jadi fungsi bapaknya hilang gitu. Sehingga pada akhirnya ketika anak mau berdoa sama Tuhan, tanya mami. Gitu katanya. Jadi bukan tanya Tuhan, tanya mami. Karena bapaknya gak pernah ngomong. I don't know. Bapak yang mana yang ada di dalam keluarga saudara? Tapi tanpa sadar, kita telah memiliki bapak yang salah di dalam dunia ini. Yang membuat cara pandang kita sama Tuhan juga jadi salah. Pandangan ini sangat tidak benar. Sebab kalau kita sadar kita adalah anaknya Bapa, maka kita pasti dikasih oleh Dia secara sempurna. Rubah ini, buang ini semua. Konsep yang salah. Siapa kita di masa lalu dan apa jadinya kita di masa depan tidak akan pernah merubah kasihnya Tuhan kepada kita. Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah mengurangi atau menambahi kasih yang telah sempurna itu kepada kita. Amin. Tuhan memilih bukan untuk hanya sekedar mengasihi kita. Tuhan memilih kita bukan sekedar untuk Dia jatuh cinta sama kita. Tapi Tuhan memilih kita agar Dia tetap mengasihi kita apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang sayang sama saudara. Bilang amin lagi deh. Yes. Yang kedua, alasan kenapa Bapa memberikan kasihnya berlimpah-limpah kepada kita. Untuk memperbaiki motivasi di dalam berelasi. Ingat ya, motivasi. Lukas 15 bisa kita lihat di sini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit, lihat motivasi dia. Pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19-nya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi motivasi dia untuk kembali ingin menjadi upahan, karyawan Bapaknya. Kalau kita telusuri di dalam kehidupan ini,
Setiap tindakan kita, keputusan kita, apapun yang ada di dalam kita, selalu didorong oleh motivasi. Ada motivasi. Supaya misalkan, supaya kita merasa berharga, apapun yang kita buat supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa diakui, supaya kita bisa dikasihi, ada motivasi. Motivasi itu menggerakkan kita. Makanya contohnya saudara, kalau kita pakai tas branded, pakai perhiasan branded, pakai gadget branded, biasanya itu dipakai pada saat kapan? Pada saat kita ketemu dengan orang lain. Adalah nggak mungkin kita pakai barang-barang branded tadi kalau kita mau tidur. Nggak ada ya. Nah persoalannya seringkali kita menggunakan kemampuan-kemampuan diri kita sendiri untuk membangun keberhargaan diri atau kita berusaha menempatkan nilai tertinggi supaya pandangan orang atas diri kita sesuai dengan ekspektasi kita. Misalkan, saya harus berusaha sekaya mungkin gitu loh. Sebanyak-banyak saya punya uang. Sekolah setinggi-tingginya, gelar sebanyak-banyaknya. Saya harus cantik banget, saya harus ganteng banget. Bukannya itu gak boleh, perawatan dan lain sebagainya. Sah-sah saja. Namun, kalau kita pakai itu sebagai dasar dari keberhargaan diri kita, maka hal tersebut dapat membahayakan kita. Yaitu kalau usaha kita berhasil, maka kita akan cenderung menjadi sombong. Gue gitu loh berhasil kan, hebat nih gue nih gitu loh. Atau kalau engkau gak berhasil, jadi minder. Ya gagal, gimana ya, malu nih gitu. Padahal setiap orang pasti bisa gagal. Makanya saudara mesti beli buku John Maxwell, judulnya Sometimes You Win, Sometimes You Learn. Dalam hidup ini gak selalu kita menang. Dalam hidup ini gak selalu kita berhasil. Ada waktunya dalam hidup ini selalu kita belajar. Atau mungkin kalau kita berhasil, jadi kaya, pandai, cantik, ganteng. And then kita mulai diliputi kekhawatiran, takut. Takut apa? Takut ada yang lebih kaya, takut ada yang lebih pinter, takut ada yang lebih cantik, lebih tampan. Dalam hidup ini saudara, akan selalu ada orang yang lebih dari kita. Betul? Hari ini kau muda, hari ini kau cantik. Oke, banyak pria ngantri. Tapi ingat, umurmu bertambah. Akan ada lagi yang lebih cantik dari kamu. Selalu kan begitu. Engkau pandai, tapi ingat, akan selalu ada orang yang lebih pandai. Itu biasa. Makanya kita jangan taruh standar itu di dalam diri kita. Karena semuanya itu adalah insecure. Sebab, kenapa saudara? Itu membuat kita insecure. Karena semua itu gak ada yang abadi. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Seringkali kita juga menggunakan mentalitas yang mirip dengan si bungsu ini. Mentalitas yang sama untuk meraih penghargaan dan untuk meraih kasih dari Tuhan atas kita. Yaitu dengan apa? Kita beribadah, kita pelayanan. Tujuannya, motivasinya apa? Agar Tuhan sayang sama saya. Saya bikin yang terbaik dalam pelayanan saya agar Tuhan jatuh cinta sama saya. Agar berkat saya semakin hauce. Mumpung lagi pas di Sincia, Tuhan saya pelayanan nih. Saat Sincia orang pada liburan, saya pelayanan. Oh berkat saya lebih banyak dalam nama Yesus. Gitu. Itu yang kita kejar. Ini yang dicerminkan oleh sebungsu. Ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dia pengen jadi apa? Karyawan. Dengan harapan apa? Kalau dia berhasil menunjukkan performance, rajin, baik, setia, dia berharap bapaknya akan kembali menerima dia dan mencintai dia. Itu yang terjadi. Ini disebut dengan apa? Mentalitas agamawi. Yaitu kita berbuat amal, berbuat baik, melayani Tuhan, beribadah. Supaya apa? Supaya Tuhan menerima kita dan supaya Tuhan mengasihi kita. Saya kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa relasi kita dengan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan baik, untuk menerima upah atas apa yang kita lakukan kepadanya. Namun semata-mata yang kita kerjakan cuma karena anugerah. Apa artinya? Kalau semuanya karena anugerah, artinya apapun yang kita buat itu bukan karena kita layak. Tapi semuanya karena Tuhan sayang sama kita. Oh kalau gitu saya nggak usah beramal, kalau gitu saya nggak usah berbuat baik, salah. Justru ketika kita beramal, justru kita berbuat baik, dasarnya karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dasarnya karena kita sadar sebenarnya saya gak layak. Makanya saya mau berubah jadi baik. Saya mau berubah jadi berbelas kasih.
Karena Tuhan ada bersama dengan saya. Karena saya dibuat laut Tuhan menjadi pribadi yang layak. Itu maksudnya. Makanya ini menjadi pegangan kita yang kedua, alasan daripada Tuhan. Kenapa dia melimpahkan kasih-Nya. Yang ketiga, mengapa Bapa memberikan kasih-Nya berlimpah-limpah kepada kita? Karena ingin menjadikan pribadi yang baru. Ingin menjadikan kita pribadi yang berdampak. Sama-sama katakan pribadi yang berdampak. Yohanes 15 ayat 9 berkata begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini memberi petunjuk bagi setiap kita. Bagian yang pertama dampaknya adalah apa? Kita bisa selalu bersukacita. Sama-sama katakan saya selalu bisa bersukacita. Iya, kita selalu bisa mengucap syukur. Sama-sama katakan saya selalu bisa mengucap syukur. Apapun masalah Anda tetap bisa bersyukur. Apapun masalah Anda tetap bisa bersukacita. Karena Tuhan memberikan Anda sebagai ciptaan yang baru. Dan dampak ini terjadi. Kita akan hidup dengan rasa syukur, sukacita yang besar. Sebab penerimaan dan kasih Tuhan itu bukanlah upah. Tapi itu adalah anugerah. Nah kalau kita melihat kasih Tuhan sebagai upah, maka yang terjadi seperti ini. Merasa sudah pelayanan, merasa sudah melakukan yang baik. Makanya kita tidak akan betul-betul sukacita. Karena kita merasa bahwa itu sudah menjadi haknya kita. Ketika engkau pelayanan, engkau dapat berkat persembahan kasih, maka engkau akan berpikir begini, oh ya saya dapat persembahan ya sudah. Tetapi ketika ekspektasimu tidak terjadi, persembahannya tidak seperti yang kamu mau, kamu pelayanan, kamu tidak sukacita. Karena berdasarkan ukuran ekspektasi. Saya tidak melarang bahwa Anda menerima persembahan syukur di gereja, tidak. Itu bagian berkat. Tapi ketika kita menempatkan persembahan syukur sebagai standar bahwa saya sudah buat sesuatu, maka saya harus dapat sesuatu, itu akan menjadi kekecewaan bagi hidupmu. Sehingga ukuran ini akan terjadi. Karena saya cuman dikasih segini, ya yang saya buat hanya segini saja. Tapi kalau saya dikasihnya lebih, ya saya buat lebih. Itulah standar dunia. Itu sebabnya dunia tidak bisa bersukacita kalau tidak ada cien mani kang tao. Tapi kalau di dalam pelayanan, di dalam rumah Tuhan, engkau sadar bahwa segala sesuatunya ada hanya karena anugerah, maka apapun yang kau lakukan, all out for Jesus dan hatimu akan bersukacita. Kita bisa saja gagal, kita bisa saja melakukan kesalahan, tetapi karena kita adalah anak yang dikasihi, itu akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Dasarnya kita mau berubah, dasarnya kita mau repent, bertobat, bukan karena ancaman, tapi karena anugerah yang Tuhan berikan. Saya banyak jumpai banyak orang yang error di dalam gereja, tapi saya tidak mau menghakimi mereka. Saya ajak mereka, lihat kasihnya Bapa, lihat kebaikannya Tuhan. Dengan kebaikan ini memotivasi mereka, untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Untuk mereka berubah menjadi baik, bukan dengan ancaman. Kenyataan inilah yang seharusnya menerbitkan ucapan syukur dan sukacita yang besar atas kita. Bahwa kita hidup karena anugerah, kita bisa bersyukur setiap hari. Yang kedua, dampaknya, kita tidak akan mudah dihancurkan oleh pujian atau kritikan orang lain. Dalam hidup ini saudara akan ada dua, pro dan kontra. Ada orang yang puji, ada orang yang kritik. Itu biasa. Tetapi 2 Korintus pada pasal 10 berkata begini. Pada ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara, kita tidak akan mudah dihancurkan oleh puji-pujian atau kritikan orang lain. Orang bisa saja dihancurkan oleh pujian. Orang bisa saja dihancurkan karena kritikan. Kenapa demikian? Biasanya karena orang tersebut menggantungkan dan mendasarkan keberhargaan dirinya kepada penilaian-penilaian orang lain. Zaman now, orang bergantung dengan apa komen di medsos. Kalau saudara posting sesuatu, apa di komennya nih gitu kan. Dan sibuk dengan cuitan netizen. Sehingga berusaha menampilkan apa yang disukai oleh para followers. Supaya apa? Supaya pujian datang, ramai. Agar mereka bisa memberikan pujian. Kita kangen dengan tepuk tangan, padahal harus Anda ingat, nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Makanya berhati-hatilah dengan puji-pujian.
Kalau ada orang puji saudara bilang, thanks Lord. Kalau orang bilang, kamu pinter ya, pekerjaan kamu luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati saya dengan kepintaran tersebut. Amin. Kalau kamu dibilang, wow, kamu pengusaha berhasil ya, hebat kamu. Puji Tuhan, Tuhan percayakan berkat ini kepada saya. Kalau saudara main musik dibilang, wah musik kamu luar biasa. Saya mengalami urapan yang dahsyat. Bilang, puji Tuhan, Tuhan yang memberikan urapan ini. Tapi jangan sebaliknya, wah kamu pinter nyanyi ya, suara kamu bagus banget. Saya sampai mau tidur tadi, gitu misalkan. Saudara harus bilang, oh enggak saya mau biasa aja gitu. No, itu bukan begitu cara jawabnya. Atau orang bilang khotbah kamu bagus, saya sangat diberkati luar biasa. Oh enggak mas, saya mau orang biasa aja. Ini berusaha merendah. Jangan begitu, itu salah. Harus berkata apa? Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang mempercayakan berkat ini. Amin. Makanya kita bergantung bukan kepada pujian. Kita tidak bergantung kepada kritikan. Kalau kritikan orang tujuan untuk membangun, why not? Kita berubah. Nggak apa-apa kita berubah. Tapi yang saya mau katakan sama saudara, engkau harus ingat bahwa engkau menjadi pribadi yang hidupnya dijamin Tuhan, menjadi hidup yang baru, agar engkau berdampak. Dan dampaknya ini adalah apa? Engkau menjadi orang yang tidak mudah untuk mengalami tekanan ataupun gangguan dari perubahan-perubahan yang ada. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjadikan pribadi yang baru, yang berdampak, yaitu dengan cara apa? Hidup dalam belas kasihan. Kita jadi orang yang hidup dalam belas kasihan. Lukas 15 ayat 31, kita lihat. Ketika si sulung meresponi adiknya datang, kata ayahnya kepadanya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau bicara anak sulung saudara, itu melambangkan orang yang memiliki suatu bentuk agama. Kelihatan secara lahiriah menaati perintah Tuhan. Tapi hatinya terpisah dari Tuhan. Terpisah dari tujuan kerajaannya Tuhan. Anak yang sulung ini sekalipun memang gak pergi dari rumah bapaknya. Tetapi dia bekerja pada bapaknya dengan orientasinya bukan anugerah, tapi upah. Si anak sulung ini lama memendam keinginan untuk diperlakukan secara khusus oleh bapaknya. Karena dia menjadi satu-satunya anak bapaknya. Tetapi perlakuan itu tidak kunjung datang, itu menurut versi si sulung. Padahal dia lupa seluruh harta bapaknya itu milik dia juga. Saudara, bila si sulung ingin mengadakan pesta atau apapun yang dia suka, tentu saja bapaknya tidak akan melarang dia. Tapi dengan itu dapat diketahui bahwa anak sulung ini tidak memiliki belas kasih. Selalu menuntut penghargaan demi penghargaan dari bapaknya. Ia bekerja, ia melayani hanya untuk dirinya sendiri. Ini sama dengan orang yang ada di gereja. Anak sulung menggambarkan gereja yang hanya memikirkan tentang pencapaian pribadi tanpa peduli jiwa-jiwa yang ingin kembali untuk menerima kasih Bapa. Saya banyak jumpai kenapa orang-orang berdosa malas datang ke gereja. Kenapa orang-orang yang rusak di sana malas datang ke gereja? Karena gereja isinya orang suci. Isinya orang kudus. Ya kan? Isinya orang Jogja dari Kudus. Ya kan? Gereja penuh dengan orang-orang yang rohani banget, sama malaikat beda-beda tipis. Sehingga kalau orang berdosa datang, mulai dilirik dari atas sampai bawah. Hati-hati, jagain laki lu, janda tuh, gitu. Selalu akan dibilang hal-hal yang negatif. Gue tahu tuh orang itu tuh, gak bener tuh. Hati-hati lu, jangan gaul sama dia. Banyak orang malas ke gereja. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di gereja sukanya apa? Menghakimi. Gak pernah memiliki compassion, belas kasihan. So hari ini dengar baik. Tuhan datang sama kita, memberikan kasihnya berlimpah-limpah. Agar kita tidak terhilang seperti si sulung. Ada di gereja, pelayanan. Kalau angkat tangan paling tinggi. Kalau lompat juga paling tinggi sampai nabrak plafon.
Suaranya paling kencang kalau nyanyi mungkin. Tapi itu tadi, sulit menerima kalau ada orang berdosa. Sulit menerima kalau ada orang salah. Dianggapnya apa? Semua harus orangnya kudus, semua harus orangnya benar. Saya cuma mau katakan sama saudara, gereja ini bukan berarti membiarkan orang salah, tidak. Tapi gereja ini mengajarkan agar orang-orang yang ada di dalamnya diubah hidupnya menjadi benar, menjadi suci, menjadi kudus dengan jalan apa? Dengan jalan mereka diajarkan akan kasih Bapa yang begitu berlimpah atas hidup mereka. Kita bawa mereka untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat anugerah Tuhan. Bahwa sampai hari ini mereka tidak pernah dibuang sama Tuhan. Mereka dikasih oleh Tuhan agar mereka dibawa ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga mereka mau berubah hidupnya, mau repent dari kesalahannya. Bukan karena ancaman lagi. Tapi dasarnya karena mereka jatuh cinta sama Tuhan. Anda mau jatuh cinta sama Tuhan? Amin. Sehingga Anda bukan lagi orang yang ketakutan. Bukan lagi orang yang terancam. Tapi orang yang menerima anugerah yang Tuhan sediakan. So saya simpulkan. Mengapa Bapa memberikan kasihnya berlimpah-limpah kepada kita. Anda boleh foto ini. Yang pertama adalah, yaitu membuat kita sadar bahwa status kita adalah anak. Berarti kita berharga. Berarti kita sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah memperbaiki motivasi kita dalam berelasi dengan Tuhan. Bukan lagi karena perbuatan, bukan lagi karena upah. Tapi kita berelasi dengan Tuhan karena Dia sayang sama kita. Kita tidak lihat lagi dia pribadi yang salah, pribadi yang galak, pribadi yang menghukum. Tapi pribadi yang mencintai kita. Yang ketiga alasannya, yaitu menjadikan kita pribadi yang baru. Menjadi pribadi baru yang berdampak. Yaitu dampaknya kita hidup dengan rasa syukur. Dan sukacita yang besar. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita tetap bersyukur bukan karena masalahnya, bukan karena tantangannya, tapi karena dalam segala tantangan dan masalah ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita tidak akan mudah dihancurkan oleh pujian atau kritikan. Silahkan orang boleh puji, silahkan orang boleh kritik. Tapi saya tidak akan jatuh hanya gara-gara mereka. Karena yang boleh menjadi pegangan saya cuma bermegah hanya di dalam Tuhan, saya Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam belas kasihan. Biarlah sebagaimana Tuhan berbelas kasih, kita juga mau berbelas kasih. Sebagaimana kita menerima pertolongan, mari kita tolong orang lain, agar orang lain juga mengalami kehidupan yang baru. Saya berdoa buat saudara, pulang dari tempat ini saudara diberkati. Hidup Anda diubahkan, kasih karunia Tuhan berlimpah atas setiap Anda. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya beri 1 menit ini, saudara boleh doa, masing-masing berdoa. Panggil Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih kepada kebaikannya. Berterima kasih kepada anugerahnya. Berterima kasih kepada cintanya yang begitu besar. Atas setiap pengampunan, atas setiap belas kasih yang Dia limpahkan. Dia tidak datang dengan ancaman. Dia tidak datang dengan kebencian. Tapi Dia datang dengan kasih. Agar kita juga belajar mengasihi orang-orang yang datang ke tempat kita. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mata mereka dibuka untuk melihat anugerah Tuhan ini. Sehingga mereka tidak lagi hidup dalam kesalahan. Mereka tidak lagi hidup dalam kecemaran. Mereka tidak lagi tertipu dengan tipu daya setan. Apapun masa lalu mereka bisa tinggalkan itu semuanya. Dan sekarang mereka bergerak dalam kehidupan yang baru. Untuk menikmati kemuliaan demi kemuliaan berjalan di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi ancaman setan tidak berkuasa lagi atas hidup mereka. Aku berdoa melepaskan berkat ini. Tercurah dan terjadilah atas setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat firman ini. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah berhenti. Terus berbicara. Menjadi rema yang terus mengingatkan kami. Apapun dan dimanapun kami berada. Maka Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Kami percaya korban tubuh-Mu, curahan darah-Mu, menyucikan, mentahirkan, dan menguduskan kami. Mata kami diarahkan untuk melihat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap firman yang kami terima. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan apresiasi untuk Pastor Romi Matulesi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Hari ini kita diingatkan kembali tentang kasih dan pengampunan Bapa yang luar biasa untuk hidup kita. Biarlah setiap hari kita penuh rasa syukur dan sukacita yang besar. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, amin. Mari kita satukan hati dan pikiran untuk menerima perjamuan kudus. Mari naikkan pujian ini bagi Dia. Dia Yesus yang telah mati bagiku. Dia Tuhan yang selamatkan jiwaku.
mau siapkan roti dan anggur di tangan kita? Kita mau masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya setiap ayat yang dituliskan itu menjadi sukacita kekuatan bagi setiap kita. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal oleh korban darah Yesus. Maka materai darah Yesus menjaminkan kami bersama keluarga punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan oleh korban darah Yesus. Maka kami percaya di mulut kami ada kuasa, di tangan kami ada kuasa. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Di tangan kami ada minyak Tuhan yang mengajarkan kuasa. Di balik minyak urapan ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Di mana saja kami melangkah, dijagai pasukan malaikat. Segala serangan setan, tuyul, dukun-dukun roh jahat dihalau, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka ngomongnya, siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari bersama-sama dengan saya, kita berkati diri kita. Seperti di layar, sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terjadi. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan setiap anak-anak Tuhan terberkati dengan setiap doa yang mereka naikkan. Maka sebagai ungkapan syukur, di hari Minggu ini kami akan bawa korban syukur, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kami bangga dan kami katakan tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya, segala perkara, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Wow.
Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, target di bulan Februari pasti tercapai. Mereka tidak rugi, mereka tidak miskin, mereka tidak bangkrut, mereka tidak drop. Tetapi mereka terus diangkat oleh Tuhan. Tenaga, kekuatan dari Tuhan berlimpah atas mereka. Pekerjaan, karir, usaha, bisnis anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Mereka hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Pertolongan demi pertolongan Tuhan ada bersama mereka. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tanggal 14 Februari akan mengasuki yang namanya masa pemilihan umum. Maka seluruh Indonesia akan merayakan pesta demokrasi ini. Kami berdoa setiap kota di Indonesia aman. Aku berdoa tidak ada kerusuhan, yaitu kekacauan, rancangan orang jahat. Hai iblis setan, roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Aku lumpuhkan kuasamu dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu penduduk Indonesia. Baik yang ada di dalam negeri ataupun yang di luar negeri yang telah mengikuti pemilu. Dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin. Maka seluruh warga Indonesia yang di dalam negeri, di luar negeri bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dan benar. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus agar semua kota dapat berjalan dengan lancar. Agar semua kota dapat berjalan dengan baik kegiatan pemilu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan ada atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemurahan, kemuliaan Tuhan terjadilah melawat bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus sangat-sangat mencintai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan sediakan. Saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Maka setiap anak-anak Tuhan yang melayani hari ini, semuanya diberkati dengan luar biasa. Dan kami pulang, kami menerima berkat di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.